Hey yo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 302. Namun sebelumnya Tamagon mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, di mana memperlihatkan deretan nilai pasar yang dimiliki oleh tiap-tiap para pemain Blue Lock selepas mereka sudah menyudahi persaingan yang ada di Liga Neo Egois. Chapter lalu memperlihatkan hal yang mengejutkan di mana Nagi tidak lolos dalam 23 pemain terbaik dari Blue Lock karena mendapatkan tawaran gaji yang sangat sedikit. Ego Jinpachi pun menerangkan alasan mengapa dia tak memilih Nagi untuk lolos ke tahap berikutnya. Ego ini menganggap bahwa bakat yang dimiliki oleh seorang Nagi layu. Nagi pun di chapter terakhir meninggalkan teman-temannya dalam Akademi Blue Lock. Ini pun dilihat oleh rekan mereka terutama dengan Isagi yang tampak merasa benar-benar sedih akan hal tersebut. Yup, dan secara keseluruhan pada chapter terakhir adalah chapter penutup dari arc Liga Neo Egois. Itu berarti fase selanjutnya kita akan segera menuju ke Piala Dunia U20. Nah, akankah kita mendapatkan kejutan lagi pada chapter ini? Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Blue Lock chapter 302 mendapatkan judul Parade. Chapter ini diawali dengan para mentor yang secara keseluruhan melatih pemain Blue Lock ini pun akhirnya meninggalkan akademi tersebut. Beberapa di antaranya yang terlihat adalah striker terbaik di dunia saat ini yakni Noel Noah. Ada juga Loki, Pangeran Chris, dan juga Lavinho. Mereka pun menuju pintu keluar karena kompetisi di Liga Neo Egois pun akhirnya telah berakhir. Catatan awal narator yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah Liga Neo Egois telah berakhir dan gol terakhir itu pun mengubah hidup Kaiser dan juga Ness. Panel kemudian memperlihatkan Kaiser yang kembali murung dengan kejadian apa yang menimpanya pada pertandingan terakhir yang dialami, di mana ini seperti membuat traumatik dirinya bermain. Bisa-bisanya teman seperjuangannya dulu yakni Ness pada pertandingan terakhir tersebut sengaja mengumpan kepada Isagi untuk menciptakan gol terakhir penentu kemenangan dari pertandingan antara Bastard Munchen melawan PSG. Saat pertandingan tersebut, Isagi pun berhasil untuk mencetak gol dan merubah skor menjadi 3-2 dan pada akhirnya kemenangan didapat oleh Bastard Munchen. Di sini pun pada saat keluar dari lorong akademi, kita melihat di sini Kaiser yang didekati oleh Ness. Kaiser tentu bertanya kepada Ness kenapa dia mengikutinya terus sampai ke sini. Dan di sini Kaiser bilang bahwa aku yang kau percaya itu cuma ilusi dan aku ini adalah sampah. Kita saat ini sudah hancur dan pergilah menjauhi diriku. Yup, namun di sini reaksi dari Ness pun menolak untuk menjauhi Kaiser. Dia bilang di sini bahwa aku akan tetap berada di sisimu. Nah, mendengar ucapan dari Ness tersebut, tentu saja Kaiser sangat kesal. Dia pun bilang, apakah kau waras dan aku sudah buang kau demi kemenangan, tapi pada akhirnya aku kalah dari Isagi. Aku ini cuma sampah yang mempermalukan dunia dengan keberadaanku. Sambil berteriak, kemudian Kaiser pun mengatakan bahwa jadi sekarang berhenti bergantung pada sampah seperti itu. Ekspresi datar diperlihatkan dari Ness yang tak takut mendengar gertakan dari Kaiser tersebut. Di sini Ness pun bilang bahwa dia tidak akan menuruti Kaiser lagi dan dirinya bukanlah sampah, namun Kaiser ini adalah manusia yang punya darah dan juga daging. Ekspresi dari Kaiser di sini pun terlihat mendengar Ness yang berkata seperti itu. Ness di sini pun menekankan pada Kaiser bahwa dengan egoku, aku akan menyihir dirimu yang sedang hancur tersebut. Yep, dan di sela-sela percakapan mereka, kita pun mendapatkan beberapa nilai pasar dari para pemain yang juga terlihat di layar monitor. Di sini pun terdapat nama dari Kaiser yang punya tawaran nilai pasar sebesar 400 juta dan dia sedang diminati oleh Real Madrid. Sementara itu tempat kedua diduduki oleh Lorenzo dengan nilai 280 juta. Disusul oleh Ness dengan harga 130 juta, Charles mendapatkan harga 110 juta dan terakhir Agi di angka 80 juta. Di sini pun pengumuman dari Ego Jinpachi bilang bahwa 23 pemain yang sudah lolos dari Liga Neo Egois ini akan bisa beristirahat di stratum kalian. Tujuan selanjutnya akan dimulai besok pukul 9 pagi dan mohon kenakan setelan yang sudah dipersiapkan dan naik ke shuttle bus. Yup,
Di panel berikutnya kita pun diperlihatkan para pemain dari Blue Lock saat ini sudah berada di sebuah bus dan diikuti juga dengan setelan yang sudah mereka kenakan saat ini. Kita pun bisa melihat berbagai ekspresi dari para pemain ini dari setelan jas yang sudah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara. Dengan jas yang mereka pakai terlihat mewah, diikuti juga dengan dasi yang dipasangkan ke setelan tersebut. Nah, ternyata di bus ini juga sudah disetting bahwa jendela yang dipakai oleh bus ini sudah dibuat sedemikian rupa hingga para pemain yang ada di dalam tidak bisa melihat apa yang ada di luar bus. Jadi penyelenggara ini akan mengarahkan para pemain yang sudah lolos ini secara rahasia dan para pemain pun tentu belum tahu akan kemana arah mereka diarahkan nanti. Beberapa pemain pun terlihat membayangkan akan mereka nanti akan langsung bertemu dengan wartawan saat mereka turun dan akan melakukan siaran langsung, dan tak sedikit juga yang bersantai bahkan sempat tidur di dalam bus tersebut. Di sisi yang lainnya, Yoichi Isagi masih memikirkan rekannya yakni Nagi yang tak lolos dari perebutan 23 pemain Blue Lock saat ini. Hanya satu kata yang pada saat itu berhasil dikatakan oleh Isagi kepada Nagi, bahwa jangan berhenti bermain sepak bola. Isagi juga penasaran tentang apa yang sebenarnya Ryo pikirkan saat ini. Isagi pun bilang dalam hatinya bahwa sejujurnya dia ini masih belum bisa menerima kalau Nagi ini sudah pergi. Yep, akhirnya bus yang mengantar mereka pun tiba di lokasi tujuan. Di sini para pemain tak sabaran untuk keluar dan bertanya-tanya sebenarnya mereka akan diarahkan kemana dan mau melakukan apa. Di sini kemudian penyelenggara bilang bahwa sekarang untuk 23 pemain yang bertahan saat ini kita akan mengadakan parade kemenangan di Roppongi. Nah, jendela dari bus pun terbuka dan kita melihat banyaknya fans dari mereka berada di luar menyambut kedatangan dari para pemain Blue Lock ini dalam acara parade yang akan berlangsung saat ini. Para fans benar-benar antusias melihat para pemain yang berada di bus tersebut, dan panel selanjutnya pun memperlihatkan bagaimana para pemain dari Blue Lock menaiki tangga atas dari bus tersebut. Mereka pun menyambut para penggemar mereka. Di sini fans mereka benar-benar sangat fanatik dan bahkan juga ada yang berteriak, "Aku cinta kau." Para fans yang menyebut mereka itu benar-benar antusias karena acaranya sebesar ini dengan pengaruh dari Blue Lock TV. Tidak hanya penggemar mereka yang sangat senang, di sisi yang lainnya pun terlihat para pemain benar-benar menikmati acara ini. Tak sedikit dari mereka yang juga berpose karena beberapa penggemarnya juga mempersiapkan kamera untuk melakukan foto-foto di acara parade ini. Kita ke Isagi. Di sini di mana dia punya ekspresi yang benar-benar tak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Karena dia menyebut bahwa mereka semua ini adalah luar biasa dan para pemain saat ini bisa berhasil menimbulkan sebuah antusiasme yang sebesar ini. Panel menakjubkan terjadi di mana Isagi saat ini berada di depan dari banyaknya penggemar berat darinya yang meneriaki namanya. Isagi bilang di sini bahwa ini adalah olahraga dan ini hiburan yang luar biasa. Jadi inilah kekuatan dari sepak bola. Namun itu pun juga menakutkan. Seseorang bisa jadi pahlawan dalam satu momen dan jatuh secepat itu juga. Dunia dengan segala kemungkinan terbaik dan terburuk, karena itu jangan puas dulu sampai saat dimana kau jadi yang terbaik di dunia. Aku akan melampaui pemandangan ini dan aku tidak akan kembali ke dunia tanpa sepak bola. Yup, dan kita pun melihat di sini Isagi yang berdiri dengan semangat membara menyapa para penggemarnya dan sangat percaya diri bahwa dia sudah sampai pada titik ini. Blue Lock Chapter 302 pun ditutup dengan memperlihatkan panel dari karakter Nagi yang ternyata dia sudah berada di rumah. Nagi kemudian menutup chapter ini dengan berkata, "Aku pulang." Yup, dan catatan akhir narator yang kita dapatkan pada chapter kali ini, "Aku tak berubah, hanya kembali ke hidupku yang biasa." Kisah 50 hari menuju Piala Dunia U20. Yup, chapter ini kembali menegaskan bahwa Nagi benar-benar tersingkir dari kompetisi pemilihan pemain Blue Lock saat ini dan sudah kembali ke rumahnya. Di sisi yang lainnya, para pemain yang terpilih terlihat berada dalam parade dan menikmati lolosnya mereka. Sekarang, mereka perlu menuju ke Piala Dunia U20 untuk fase berikutnya. Nah, jadi apa yang akan menjadi cerita dari Nagi ini selanjutnya? Apakah impian darinya sudah benar-benar akan tergubur saat ini dan akan menjauh dari dunia sepak bola? Yup, jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan hal ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada pembahasan Blue Lock chapter selanjutnya, karena chapter depan akan rilis seperti biasa dan kita mendapatkan judul chapter cukup